selamat pagi menjelang siang. Ini dengan cuaca yang sedikit hujan dari pagi, ini agak deres. Saat ini aku sudah berada di JI Expo yang letaknya ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Atau lebih tepatnya, aku sedang berada di Buzzworld 2026 Southeast Asia. Yang mana pagelaran Buzzworld 2026 Southeast Asia ini merupakan salah satu event besar yang salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk terbaru dari karoseri ternama di Indonesia ataupun launching bus terbarunya dari perusahaan otobus. Nah, di dalam ini ada salah satu bus yang menarik perhatianku sebenarnya, yang kayak pengen banget gitu. Wah, lihat detailnya cakep ini pasti nih. Karena beberapa waktu yang lalu juga bis ini juga rilisnya itu cukup ramai di sosial media. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, di sini rilis dari salah satu karoseri ternama di Magelang. Nah, langsung saja kita coba masuk cek ke dalam, bisnya apa dan detailnya bagaimana. Ini kita langsung masuk ke pintu lewat hall C3. Kita langsung saja masuk ke sana. Nah, oke, jadi ini dia tiketnya untuk misalkan teman-teman yang daftar via online, nanti teman-teman bisa dapat email dari Buzzworld-nya itu sendiri, langsung saja dicetak untuk dijadikan name tag. Maaf kak, scan. Oh, di sini ya? Oke. Ya, terima kasih. Nah, oke, jadi ini dia teman-teman. Setelah kita registrasi via online, maka kita akan mendapatkan name tag ini yang akan bisa dikalungkan sebagai kartu identitas saat kita masuk ke Buzzworld Southeast Asia 2026 ini. Nah, untuk yang pertama ini ada dari PO Wahyu Trans, ini menggunakan mesin Mercedes-Benz 1623 mesin depan. Nah, ini untuk grillnya sendiri, grillnya dari lampunya ini emang yang baru ini aku suka sih sebenarnya. Untuk varian terbarunya aku suka karena apa? Kalau misalkan varian terbarunya ini lebih futuristik gitu loh dari lampunya. Nah, itu modelnya tuh asik banget dilihat. Nah, ini dia teman-teman, kalau untuk bagian belakangnya dari PO Wahyu Trans. Ini sama masih ini menggunakan body Skylander F25 menggunakan mesin depan. Kalau yang sebelah kanannya ini ada di PO Jangule. Ini dia untuk belakangnya. Ini karena mesin depan, jadi untuk di belakangnya ini adalah merupakan bagasi tambahan ya. Sama, ini juga ini untuk bagasi tambahan di belakang. Jadi ini untuk bagasi. Nah, untuk bagasi ini sendiri untuk ngeplong dari kiri tembus dari kanan tembus ke kiri. Jadi ini bagasinya gede banget ini bagasinya. Untuk yang belakang ini bisa gede banget. Jadi cukup buat kayaknya buat ngangkut motor, kayaknya cukup ini buat ngangkut motor. Karena ini nggak ada mesin di belakang. Untuk yang satu lagi di sebelah kiri ini ada armada terbarunya dari PO Jangule. Ini menggunakan livery spesial 2 tahun anniversary-nya dari PO Jangule. Nah, kalau yang sebelah sini ini menggunakan Mercedes-Benz 917 mesin depan juga sama. Untuk bedanya ini yang medium. Kalau yang untuk sebelah kanan ini merupakan big busnya. Untuk unit ketiganya dari New Armada yang dibawa ini masih menggunakan livery yang standar atau livery bawaan dari New Armada. Ini yang versi luxuriousnya. Kenapa versi luxurious, nanti kita cek di dalam. Untuk depannya kurang lebih masih sama karena ini menggunakan body single glass, jadi pandangan itu ke depan itu plong los, jadi nggak ada ketutupan topi sama sekali, dan itu nyaman banget. Kalau untuk pandangan plong ke depan itu di jalan itu enak banget emang, karena sekarang ini trennya adalah kembali ke single glass. Jadi seperti ini untuk tampilan interior pada bus Skylander R25 dengan bodi single glass milik New Armada ini. Kesan pertama yang terlihat bahwa bis ini memiliki nuansa yang mewah serta elegan. Dengan menggunakan konfigurasi seat 21 buatan Hairima Kencana dan juga dipadukan dengan warna putih bersih menjadi nilai tambah dan terlihat semakin mewah tentunya. Di bagian belakang terdapat sofa yang dapat diatur leg rest dan juga reclining seatnya. Tentu semakin menambah kesan kenyamanan serta elegan selama perjalanan. Nah, selanjutnya di booth New Armada. Ini dia teman-teman yang baru saja tadi
diresmikan atau di handover unit terbaru dari PO U-Trans, yaitu R25 double decker Skylander. Wah, ini kalau ngeliat pertama kali ini kesana ini bisa gantengnya pol-polan, mulai dari bawah sampai atas itu gantengnya. Wah, udah pokoknya ini nggak umum. Nah, untuk U-Trans ini warnanya variannya lebih beda dibandingkan umumnya. Kalau yang biasanya U-Trans itu memakai warna hitam, kalau ini lebih cenderung lebih kontras ya teman-teman. Kalau ini lebih kontras, jadi menggunakan warna hijau Tosca. Ini ganteng sini, dari depan sampai samping dan belakang ini gagah banget ini bisa. Nah, untuk double decker U-Trans yang terbaru ini, di samping sini ada bagasinya teman-teman. Ini bagasinya ngoplong dari depan sampai belakang ini bisa ngolong. Ini cukup jarang dan ini merupakan inovasi terbaru dari seri double decker. Karena double decker sebelum-sebelumnya itu kalau misalkan bagasi pas naruhnya di belakang, dan ini naruhnya di samping. Jadi ini nih bisa naruh barang di sini meskipun ya tidak terlalu besar, tapi paling nggak ada bagasi untuk menyimpan barang. Ini gokil, keren banget ini. Ini dia untuk tampilan interior dari PO U-Trans yang terbaru. Terdapat 3 kelas yang berbeda di dalamnya dengan model yang berbeda-beda pula. Karena bis ini infonya akan dipergunakan untuk antar kota antar provinsi nantinya. Dan bahkan tidak hanya satu unit terbarunya. Informasinya sih akan ada 4 unit terbaru dengan menggunakan 4 bodi karoseri teratas di Indonesia. Dan tentunya menggunakan 4 merek sasis yang berbeda pula. Jadi gak sabar untuk nunggu pergerakan rilisnya. Oh ya, sekarang kita geser ke busnya Adi Putro. Di seberang booth New Armada ini ada booth Adi Putro. Untuk Adi Putro sendiri mengeluarkan beberapa unit bus baru, yaitu dimulai dari pertama di sini bus 5 double decker dari M-Trans. Nah, selanjutnya di sini ada dari PO Bagong. Ini menggunakan jet bus 5 Dream Coach dengan custom ya teman-teman. Jadi ini infonya ini adalah jet bus 5 yang di custom untuk melayani pariwisata. Nah, di sini itu basicnya adalah jet bus 5 HDD yang Dream Coach teman-teman. Jadi ini basicnya adalah HDD, jet bus 5 HDD. Nah, di belakang ini kelihatan ini ada seat konfigurasinya 21. Untuk seatnya modelnya model seat eksekutif atau super eksekutif. Nah, lalu di depannya ini ada, nah ini kalau kelihatannya ini ada sleeper teman-teman sebelah sini. Cuman ada dua, yang atas ini sama bawah nih. Nah, dan di depan sini itu ada kitchen setnya teman-teman. Tadi kalau aku lihat dari jendela itu ada kitchen setnya di sebelah sini. Ini keren banget sih ini buat jalan-jalan, ini emang buat family trip sih, lebih tepatnya buat family trip. Lalu di sebelah sana itu di sebelah ujung sana di seberang sana itu ada meja dan sofa. Nah, untuk bis ini unit spesialnya adalah di bagian belakang teman-teman. Nah, itu terlihat di situ ada tulisannya dressing room atau ruang ganti. Ini belakang ya teman-teman, ini lega banget. Jadi di belakang ini untuk ganti baju, jadi toilet sekaligus untuk tempat ganti baju. Ini keren banget. Jadi emang ini diperuntukkan untuk jalan-jalan atau family trip. Oke, selanjutnya kita lihat ini di samping sini ada dari PO Brave. Ini PO Brave ini kalau dilihat itu ada sleeper grand captainnya teman-teman di bagian depan, dan di belakangnya itu seatnya konfigurasinya 21. Ini keren, ini bisa keren juga. Lalu di samping ini, di samping ada dari PO PHD. Ini juga peleknya kinclong sekali ini. Ini menggunakan bis jet bus 5 SHD tapi yang single glass. Nah, itu ada seatnya, seatnya keren banget. Seatnya pakai seat pesawat bro. Nah, lalu di sampingnya ini ada dari PO Bagong lagi. Ini untuk kayaknya ini yang model seat 22. Ini untuk pariwisata, seatnya 22. Nah, ini kalau ini kayaknya buat sewa juga nih, buat sewa untuk pariwisatanya.
sekarang ini ada di boothnya dari karoseri Piala Mas. Nah, ini sebelumnya dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Andre. Oke, Mas Andre. Nah, Dari Piala ini Mas. dari Piala Mas ya. Dari Piala Mas ini bawa berapa unit Mas? Hari ini untuk Buswell kita bawa 2 unit. Bawa 2 unit. Ada yang pertama ini yang model terbaru kita kebetulan. Heeh. Ada Rexus 8S. Oh, Rexus 8S. Berarti ini Rexus ini kelanjutannya Rexus yang sebelumnya berarti ya? Betul. Peremajaannya. Peremajaannya. Oke. Nah, 8S ini itu maksudnya apa Mas 8S Mas? Kok ada S terus aku lihat ada 8D. Ini 8S ini apa? Jadi di generasi Rexus terbaru sekarang kita itu kasih penamaan terpema kita sendiri. Heeh. Jadi untuk 8S itu 8-nya sendiri itu berarti tingginya 3,8. Oke. Lalu S-nya itu single glass. Oh, single glass. Single Makanya ini glass. nggak ada topinya ya? Betul sekali. Jadi Oke. pandangan lebih luas. Oh iya iya Lebih iya, iya. mantap. Terus untuk yang satu lagi ini kan aku lihat ada 8D ya. Kalau 8D ini berarti double glass gitu maksudnya. Betul, 8D Oh, ini oke. double glass. Nah, ini di double glass ini aku lihat udah mulai ada Grand Captain-nya ya. Ini Grand Captain ini kayaknya menarik ini, Mas. Nah, sejarahnya ini 8D ini menggunakan Grand Captain kok sangar, Mas. Jadinya kayak banyak yang trayek Jawa apa Sumatera ini, Mas, kalau untuk Grand Captain ya. Kalau yang kita bawa sekarang kan unit Carona. Carona sendiri kan juga mungkin dikenal di PO Sumatera. Oh, Sumatera berarti Jadi ini ya. untuk trayek Sumatera. Oke. Kemungkinannya seperti itu. Oke, ini keren ini. Jadi ini teman-teman untuk dari Piala Mas ini ada 2 ini. Ada yang pertama dari 8S dan juga yang kedua di 8D. Oke, matur suwun Mas Andre. Siap, Terima kasih sama-sama. banyak. Semoga sukses selalu untuk Piala Mas. Terima kasih. Nah, ini untuk yang Grand Captain ini masih sama seperti sebelumnya. Dan di sampingnya ini kembali lagi generasi ketiga. Wah, 2 double decker kiri kanan ini ganteng sekali tuh. Nah, ini dia untuk penampakannya. Kurang lebih ini masih sama seperti sebelumnya. Untuk ke Pastar ini double deckernya juga sama seperti sebelumnya. Mungkin ke bawahnya ini ada kelas sleeper karena ini untuk terdiri dari 2 kelas, yaitu yang bawah itu sleeper dan atasnya itu kelas eksekutif. Masih sama seperti sebelumnya, masih menggunakan livery hijau daun. Ini bis, salah satu bis yang temanya goblin bisa. Menggunakan Volvo B11R yang 450 HP. Coba kita intip di dalamnya. Nah, kurang lebih untuk di lantai satunya seperti ini. Kelas priority sleeper ada 6. Di bawah ini sama seperti sebelumnya, ada tempat untuk penyimpanan atau bagasi tambahan. Karena untuk double decker kan bagasinya kecil ya, lumayan kecil, jadi di samping-samping kiri kanan pasti di bawah ada tambahan. Jadi untuk menyimpan sepatu, tas itu bisa ditaruh di bawah tanpa harus buka dari bagasi. Coba kita cek ke lantai 2. Oke, jadi ini tadi untuk di bagian karoseri truk. Coba kita geser lagi ke belakang, ada apa lagi? Nah, untuk di belakang ini ada bootnya dari Song. Ini adalah merek AC. Lalu juga di sini ada beberapa pilihan jok kulit. Nah, kemudian di sini nih ada bus yang lebih reveal, yaitu bus dari tim Persija Jakarta yang menggunakan legasi SR3. Itu masih ditutupin bisa lebih reveal. Nah, sekarang ini kita sudah berada di boothnya dari Laksana. Di sini ada bis dari Persija, tim kebanggaan dari Kota Jakarta, tim sepak bola kebanggaan Kota Jakarta. Nah, ini menggunakan bis yang terbaru dari legasi SR3. Cuman SR3 tipe apa kurang tahu karena ini belum di reveal atau belum dijelaskan. Ini masih ditutupin sama selimut. Nah, dengar-dengar ini bisnya menggunakan listrik, teman-teman ya. Nah, terus juga di sampingnya ini ada PO Juraga 99.
Ini menggunakan SR3 double decker yang neo, yang mana ini merupakan salah satu armada terbarunya dari PO Juragan 99. Wah, ini laksana seperti biasa, unitnya ganteng-ganteng ini ya. Ini tadi baru saja peluncuran atau refill bis Persija. Kita bisa lanjut lagi untuk keliling. Kita lihat ke belakang. Nah, ini selain ada stand karoseri bus, di sini juga ada beberapa booth seperti itu. Di situ ada booth Ipomi, samping booth Ipomi juga ada boothnya dari komunitas Bismania Community. Nah, ini di sebelah kanan ini ada bus elektrik atau bus listrik. Keren ya, mulai banyak bus-bus listrik ya sekarang. Nah, ini ada busnya dari SAG, ada beberapa, ada bus listriknya dan juga ada elf dan ada HS. Macam modelnya sih model HS ya. Nah, lalu di sampingnya ini seperti biasa setiap tahun diadakannya bus tour, pasti sumber alam ini si klasik ini ada. Nah, untuk yang ini yang baru ya, ini baru pertama kali ya kalau yang ini ya, sumber alam yang Dodge. Ini keren banget, klasiknya dapat banget. Untuk yang ini yang Fuso kan biasanya kan sudah hampir setiap event kayaknya ada ya. Yo, keren banget. Nah, lalu di sini ada boothnya dari Trijaya Union, yang mana ini kemarin juga di acara Japnas Trijaya Union ini membuka booth di Balai Kota ya, Mall Balai Kota saat acara perhelatan Jambore Nasional Bismania ke-16. Nah, lalu di sini juga ada bis dari Royal Platinum. Nah, ini tadi aku sempat lihat knalpotnya teman-teman, ini kok agak lain. Ini coba kita lihat, knalpotnya ini agak lain, kamu tadi di samping. nah ini dia. Nah, ini dia knalpotnya di samping. Ini gokil, ini beneran apa enggak ya ini knalpotnya tiba-tiba di samping ini. Jadi unik ya untuk ini Royal Platinum. Lalu juga di samping sini ada bis double decker ini yang dipergunakan untuk City Tour Jakarta. Ini konsepnya adalah open dining. Nah, bisnya ini di lantai atas itu terdapat beberapa meja makan. Nanti kita coba naik untuk melihat bagaimana konsep dari bis open dining Jakarta Cultural and Culinary. Ini keren sih ini. Jadi vibes-nya itu kayak era waktu coffee bus ya. Jadi ini lebih ke arah tempat makan tapi. Nah, lalu juga di sini ada boothnya dari MAN, ini membawa chassis terbarunya yaitu MAN RR4 yang menjadi menjadi persaingan di sekarang ini semakin banyak macamnya gitu untuk dari chassisnya itu sendiri. Oke teman-teman, ini sekarang aku ada di boothnya dari Simnu. Ini merupakan salah satu booth yang menyediakan kursi ya, atau bahan dari kursi yang ada di bis. Ini ada beberapa tipe di sini, ada 1, 2, terus 3, ada macam-macam ini. Jadi kalau ini nggak hanya karoseri, jadi di sini juga ada dari beberapa perangkatnya kayak kursi, AC. Nah, untuk di booth Simnu ini teman-teman bisa datang dan ikut gamesnya, syaratnya hanya follow aja, dan juga nanti teman-teman bisa dapat free kopi. Dan juga nih dia, ini untuk kontennya ini ada hadiahnya. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutin langsung aja ke boothnya Simnu. Di dalamnya letaknya ada di belakang. Nah, itu dekat boothnya Piala Mas. Nah, jadi ini
masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin berkesempatan untuk hadir, teman-teman boleh hadir di Buzzworld 2026 Southeast Asia ini di Hall T3 GIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Mengingat durasinya sudah cukup terlalu panjang, bagi teman-teman yang mau hadir ke Buzzworld Southeast Asia 2026, teman-teman bisa langsung datang ke Jakarta International Expo Kemayoran. Event ini berlangsung mulai tanggal 20 sampai 22 Mei 2026 dan tiketnya pun gratis ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.